kebetulan kami pemegang induk perusahaan yang bernama Garena, mobile gaming, dan juga perusahaan yang bernama Shopee. Mungkin Ibu juga udah pernah pakai kali ya Shopee belanja, itu perusahaan e-commerce. Kami kebetulan IPO pertama kali itu di bulan Oktober 2017. Jadi kita udah memasuki 3 tahun, 3 bulan lah menjadi perusahaan TBK. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, sebenarnya menurut saya perusahaan-perusahaan publik itu, dan kebetulan posisi saya sekarang komisaris di Bursa Efek Indonesia, sebenarnya sudah cukup mature. Jadi kalau dilihat tadi perusahaan yang tadi Ibu sebut, dan perusahaan-perusahaan lain yang disebut unicorn, mereka bukan lagi startup, mereka perusahaan yang cukup besar. Malah kalau misalnya itu dimasukkan sekarang ke dalam suatu nilai market kapitalisasi, mereka itu sebenarnya sudah bisa masuk ke dalam porsi LQ45 atau perusahaan 45 terbesar di Republik ini. Oke, Kurang lebih beberapa yang begitu. memang sudah IPO begitu ya, dan Pak Pandu juga punya pengalaman itu, respon pasarnya sendiri sejauh ini seperti apa nih menerima perusahaan-perusahaan teknologi atau startup gitu untuk listing atau IPO? Seperti apa yang Anda lihat, Pak? Kami ya mungkin pengalamannya bagus dari kami ya. Kami buka pertama kali kami IPO kan market cap kami di 5-6 miliar dolar. Jadi lebih kecil daripada nilai Grab ataupun Gojek atau apapun yang lain lah. Sekarang nilai market kapitalisasi kami 122 miliar. Jadi apabila Anda perusahaan, Anda investor awal, Anda sudah bikin berapa kali tuh? 60 kali ya dari hasil investasi Anda dari awal. Jadi menurut saya pengalamannya bagus apa enggak itu? Kalau Anda adalah investor di perusahaan teknologi. Itu bagus, Pak. Kalau seandainya bisa 60 kali subscribe juga di Indonesia juga bagus gitu ya. Tapi kalau dilihat dari membaca begitu ya, investor Indonesia seperti apa? Karena kan kalau masih ada beberapa hal yang dipertanyakan, misalnya kayak intangible asset begitu ya, atau aset tak berwujud dan lain-lain begitu. Nah, ini seperti apa sih kalau dilihat gitu ya, kalau market di Indonesia sendiri, Pak Pandu, untuk perusahaan digital ya? Dari sisi market di Indonesia, jadi kalau Anda lihat kapitalisasi seluruh perusahaan teknologi di Indonesia yang atau ada bisnis di Indonesia, sekarang kalau di total jauh lebih besar dari seluruh perusahaan komunikasi yang ada di Indonesia. Jadi Anda gabung deh, dari tadi saya sebut Grab, ada nama-nama lain, Gojek, ya kan, Tokopedia, dan yang lain-lain, itu lebih besar daripada Telkom, Indosat, Telkomindo, Tower Bersama, semua perusahaan komunikasi yang ada, Anda gabung semua. Jadi sebenarnya perusahaan teknologi itu sekarang sudah cukup signifikan. Itu yang harus dilihat sebagai satu aset kelas. Nah, untuk cara menilai, memang investor publik harus belajar bagaimanakah menilai perusahaan teknologi. Kita belum ada pengalaman di Indonesia untuk menilai itu. Jadi kita harus belajar dari market yang lebih besar. Contohnya di Amerika atau di Hong Kong. Karena itu adalah 2 market terbesar yang bisa mencakup pasar-pasar atau market-market pemain-pemain teknologi. Kalau basic penilaian yang dilakukan misal di market luar yang bisa diimplementasi begitu ya terhadap investor publik yang ada di Indonesia seperti apa, Pak Pandu? Contohnya bagaimana cara menilai perusahaan. Mungkin bukan price to earnings ya, saya kan semua melihatnya berapa PE-nya. Kalau melihat di sana adalah bagaimana melihat secara discounted cash flow atau enterprise value to revenue. Jadi Anda harus melihat cara-cara hitungan lain untuk menilai. Jadi dari sisi analis, dari sisi pemain market, mereka juga harus mulai belajar bagaimana menilai perusahaan ini. Dan memang ada kemungkinan ya teman-teman akan melakukan, karena ini sesuatu yang sangat baru, untuk melakukan 2 listing. Listing di luar dan juga listing di Indonesia, di mana pemain-pemain saham atau investor-investor lokal akan mengikuti penilaian investor-investor asing. Mau tidak mau karena belajar untuk pertama kalinya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.